Sorga adalah sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ahli maksiat, akan tetapi mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagai pacuan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa para pelaku dosa besar itu tidak dikekalkan di neraka. Maka ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa para pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah langsung masukkan ke dalam sorga. Kalau Allah mau, Allah azab dulu di neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam sorga. Makanya sorga adalah satu tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa dan orang yang bermaksiat, akan tetapi mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian sorga. Di mana tempat sorga? Kita tahu bahwa sorga itu di atas langit, di atas langit yang ketujuh, tepatnya di atas Sidratul Muntaha, dan ujungnya adalah singgasana Allah atau Arsy Ar-Rahman. Mana dalilnya bahwa sorga itu di atas Sidratul Muntaha? Allah mengatakan Sidratul Muntaha indahu Jannatul Ma'wah. Nabi SAW pernah sampai di Sidratul Muntaha ketika melakukan perjalanan yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Makanya Nabi SAW disempatkan masuk ke dalam sorga, karena memang sorga di atas Sidratul Muntaha. Allah mengatakan Sidratul Muntaha indahu atau indaha Jannatul Ma'wah, di atasnya adalah sorga untuk orang-orang yang bertakwa dan untuk orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Dan paling ujung sorga itu adalah Arsy, dan dialah sorga Firdaus. Jadi itu sorga yang paling tinggi, itu sorga Firdaus. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'alu al-firdausil a'la." Apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sorga, jangan tanggung-tanggung, mintalah sorga Firdaus, sorga yang paling tinggi, yang atapnya adalah Arsyur Rahman, singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sorga Firdaus itu bertingkat-tingkat, jadi bukan satu tingkatan, dia bertingkat-tingkat. Lalu di atas sorga itu apa? Di atas sorga itu namanya ghuraf, kamar-kamar. Yang kata Nabi SAW, yura zahiruha batinuha wa batinuha zahiruha. Jadi kamar-kamar itu terlihat keindahannya dari luar dan dari dalam. Kalau saya ilustrasikan itu seperti kalau antum membuat sebuah rumah terbuat dari kaca semua, kemudian antum isi dalamnya kursi yang indah, sofa yang indah, kemudian lemari yang indah dengan berbagai macam bunga-bunga yang indah, yang kalau dilihat dari luar itu indah sekali rumah itu. Itulah ghuraf. Tentu ghuraf dibandingkan dengan kamar-kamar yang kita desain di dunia tidak ada apa-apanya. Lah kamar-kamar yang indah ini Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lakinnalladzina taqau, akan tapi orang-orang yang bertakwa, lahumul ghuraf min fawqihimul ghuraf. Orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan kamar-kamar ini, kamar-kamar yang bertingkat, yang keindahannya terlihat dari luar dan dari dalam. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, liman hadal ghuraf?" Untuk siapa ghuraf itu? Sorga adalah
sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ahli maksiat, akan tetapi mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai pacuan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa para pelaku dosa besar itu tidak dikekalkan di neraka. Maka ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa para pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah langsung masukkan ke dalam sorga. Kalau Allah mau, Allah azab dulu di neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam sorga. Makanya sorga adalah satu tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa dan orang yang bermaksiat, akan tetapi mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian sorga.